Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah mendengar kesaksian. Terima kasih banyak Bapak Yahweh. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang pimpin tuntun kami semua Tuhan, agar kami mengerti apa rencana-Mu melalui firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang akan mengajar, menegur, mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. Karena itu persiapkanlah hati kami Bapak Yahweh untuk dapat menerima semuanya ini. Dan juga pelayan-Mu yang sudah Engkau siapkan, biar Engkau sendiri yang beracara. Berikan kepadanya juga ya Bapak Yahweh hikmat, pengertian, pewahyuan daripada-Mu. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kami dibentuk melalui kebenaran firman-Mu ini. Biar Engkau yang beracara, kami serahkan pelayan-Mu ini. Biar mulut bibirnya Engkau sendiri yang menyatakannya, supaya dia jangan mengambil alih ya Bapak Yahweh akan kemuliaan-Mu. Biar Engkau yang dimuliakan, biar Engkau sendiri yang beracara. Segala puji syukur hanya bagi-Mu dalam Adonai Yesus HaMashiach. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami kembalikan pada pelayan. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita akan buka kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes pasal ke-15 ayat 16 dan 17. Yohanes 15 ayat 16-17. Kita akan baca kedua ayat ini bersama seperti apa yang tertulis di capture depan ya. Yohanes 15 ayat 16-17 kita akan baca bersama kedua ayat ini. 3-4. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Aku memerintahkan hal-hal ini kepadamu, supaya kamu dapat mengasihi seorang terhadap yang lain. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur. Kita mendengar firman Tuhan. Saya yakin ayat-ayat ini sudah seringkali kita dengar ya, bahwa Bapak Yahweh lah yang telah memilih kita ya, memilih saudara dan saya. Bukan kamu yang telah memilih aku, kata firman Yahweh, melainkan aku yang telah memilih kamu. Ya. Sekarang menjadi pertanyaan, karena tadi ada lagu-lagu yang menyatakan, saya nggak tahu saudara tangkap apa enggak ya, karena saudara perhatikan baik-baik, setiap lagu yang dinyanyikan juga harus diperhatikan ya. Karena dikatakan tadi salah satu kata-katanya berkata begini, kira-kira ya, saya lupa persisnya, engkau tidak melihat masa laluku, tetapi engkau memilihku ya. Nah, engkau tidak peduli masa laluku, engkau tetap memilihku. Perhatikan ayat firman Tuhan yang akan kita baca dalam Efesus 1. Kita baca ayat keempat aja. Efesus 1 ayat keempat. Ya, sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia. Perhatikan ya, sebelum permulaan dunia, untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Jadi kalau kata-kata firman ini dengan ayat, dengan kata-kata lagu tadi, dia dikatakan dia tidak melihat masa laluku. Lah ini kan dikatakan
Dia memilih kita sebelum permulaan dunia. Berarti sebelum orang itu ada, siapapun penciptanya, Tuhan sudah pilih. Bisa ditangkap nggak? Ya. Jadi kita melihat di sini, kita pun harus berhati-hati. Kalau kita pencipta lagu ya harus hati-hati, jangan sampai bertentangan dengan firman. Dan kita yang menyanyikan juga, kita juga harus hati-hati. Ya, harus hati-hati kalau itu tidak sesuai dengan firman. Ya, kalau tadi dikatakan dia tidak melihat masa lalu, belum ada masa lalunya. Karena dia dipilih sebelum, atau kita dipilih sebelum permulaan dunia. Sebelum dunia ada sudah dipilih. Ya, jadi Tuhan mau kita pun semakin hari semakin terus menerus disempurnakan melalui firman Tuhan. Jadi saudara dan saya ingat, kita dipilih Tuhan sebelum permulaan dunia. Ya, sebelum permulaan dunia Dia sudah memilih kita. Saya pernah menyatakan kepada saudara, ya, bahwa waktu itu mulai ada setelah apa? Setelah manusia jatuh dalam dosa, mulailah terhitung adanya waktu. Bisa ditangkap ya? Artinya sebelum ada dosa, waktu itu tidak ada. Ya, contoh, umur Adam berapa? 930 tahun. Itu setelah dia jatuh dalam dosa. Dan kita tahu bahwa umur Adam sebenarnya bukan 930 tahun. Kan dia diciptakan pada hari ke-6. Hari ke-7 istirahat. Paling sedikit tambah 1000. Tetapi kan kita sudah main-main hitungan, ya, main-main hitungan perkiraan waktu kapan si Adam itu dilahirkan atau berapa umurnya Adam. Kita sudah sudah pernah hitung, ya. Artinya kita akan menafsirkan. Walaupun waktu pertama-tama munculnya COVID, wah timbullah pas kebetulan waktu itu mau dekat hari apa itu? Paskah kalau nggak salah ya. Wah kan 14 hari langsung dihubungkan dengan COVID. Langsung dikutip firman Tuhan. Nah itu hati-hati, jangan main kutip asal kutip. Sekarang udah berapa puluh hari, ya. Karena tidak ada hikmat seorang pelayan Tuhan mengutip ayat-ayat firman Tuhan tapi nggak sesuai, ya. Nah kita sudah belajar bahwa, ya, kalau kita kembali kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa pada hari ke-10 bulan ini, kita lihat di dalam Keluaran pasal 12, ya, kita ulangi sedikit ya. Karena ini berhubungan dengan manusia, umur manusia tadi. Ayat ke-3. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini. Pada hari ke-10 bulan ini. Jadi perhatikan hari ke-10. Ya. Setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka. Menurut keluarga leluhur mereka, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Ini kambing domba untuk apa? Untuk menjadi korban persembahan Paskah. Nah pertanyaan ini kan, domba Paskah ini siapa? Yeshua. Ya. Nah, kenapa hari ataupun dikatakan di sini hari yang ke-10? Ya. Nah, di sini kita bisa menafsirkan atau kita boleh menafsirkan. Kenapa hari ke-10? Kita menafsirkan bahwa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, masa
pemulihan kembali dunia yang sudah rusak, dirusak oleh si jahat. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Kemudian hari ke-7 hari istirahat. Ditafsirkan atau saya menafsirkan, hari ke-10 itu domba dipilih. Kita tafsirkan hari ke-10 itulah jatuhnya Adam ke dalam dosa. Tetapi belum dihitung. Ya. Pada hari ke-10 itu jatuhnya Adam. Dia jatuh dalam dosa. Jadi kalau hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 berapa? 6, 7, 8, 9, 10. 5.000 tahun. Ya. Setelah jatuh dalam dosa pada hari ke-10, ya, ditambah 930 tahun karena dosa mulai dihitung setelah Adam jatuh dalam dosa. Ya. Ini penafsiran. Kemudian dikatakan ayat ke-5, ayat 5 dan 6 kita terus. Haruslah seekor kambing domba yang sempurna, jantan berumur setahun, haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba atau dari antara kambing milikmu. Perhatikan ayat 6. Haruslah dia menjadi seperti simpanan yang disimpan bagi kamu sampai hari ke-14. Sampai hari ke-14. Manusia jatuh dalam dosa hari ke-10. Hari ke-14 Yeshua lahir melalui seorang perawan yang namanya Maria. Bisa ditangkap nggak? Ya, hari 10 dia jatuh dalam dosa. Ya, karena itu kan dipilih hari ke-10. Kenapa harus disimpan sampai ke hari 14? Karena pada hari ke-14 itulah Yeshua baru muncul. Dari Adam lahir atau jatuh dalam dosa sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yeshua 2000 tahun. Saya tangkap ya. Jadi dari Adam sampai Yeshua itu 4000 tahun. Atau hari ke-14. Sejak hari di mana Tuhan mulai kembali memulihkan kondisi dunia yang rusak. Ya. Nah, kalau dikatakan sebelum permulaan dunia kita sudah dipilih oleh Tuhan, ya, kita mengucap syukur. Bagaimana Tuhan memilih kita? Ya, kita tahu kalau dikatakan sebelum permulaan dunia, dan saya pernah katakan kepada saudara bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa dia sempurna dan tidak ada waktu. Ya, tidak ada waktu. Kan belum ada waktu. Kalau kita menafsirkan yang sungguh-sungguh, Adam kan dihitung waktunya setelah jatuh dalam dosa kan. Jadi sebelum ada dosa, tidak ada waktunya. Jadi yang 5000 tahun sekian ya nggak dihitung. Artinya bukan nggak dihitung, artinya ya memang penafsiran kita begitu. Karena belum ada waktu, setelah jatuh dalam dosa baru dihitung waktu. Ya. Nah, kenapa kalau dikatakan Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Ya, firman Tuhan berkata, kita lihat ya dalam Wahyu pasal 1. Ya, supaya saudara ngerti kenapa Tuhan kok bisa milih sebelum dunia dijadikan. Wahyu pasal 1 ayat 5, ayat ke-9. Aku Yohanes yang juga saudaramu dan teman sekutumu. Ayat 9 atau ayat berapa? Ayat 8, ayat 8. Ayat 8. Yahweh berfirman, aku adalah Alfa Omega, aku adalah Alef dan Tau. Ya.
permulaan dan penghabisan. Yang ada, yang telah ada, yang akan datang, penguasa semesta alam. Pengertiannya, ya, bagi Tuhan, karena dia akan kekal, dia sempurna, dia tidak berdosa. Kalau saya kembali kepada dosa, waktu dihitung karena ada dosa. Bagi Tuhan dia tidak berdosa. Bagi Tuhan waktu sekarang, ya, waktu sekarang nih, atau waktu dia pertama kali menciptakan dunia, sampai waktu dunia berakhir, dia sudah ada. Bisa tanggung? Karena dia Alfa Omega, dia Alef dan Tau. Dia sudah ada, dia sudah ada, dia telah ada, dia yang akan datang. Bagi Tuhan tidak ada waktu kemarin. Bisa ditangkap? Tidak ada waktu kemarin, semuanya seperti sekarang. Artinya dia tahu. Firman Tuhan katakan kan, ya, kita lihat ya dalam, kita harus semuanya tuh kita coba tafsirkan, harus ada firman. Yohanes 13 ayat 11 kita lihat. Yohanes 13 ayat 11. Sebab apa? Dia telah mengetahui. Ya, dia telah mengetahui, itu kuncinya, telah mengetahui. Kenapa? Karena dia Alef dan Tau. Dia Alfa Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati. Dia tahu. Ya. Dia tahu. Yang mungkin nanti menjadi pertanyaan, kalau dia tahu kenapa dia pilih? Ya kan? Kalau dia tahu kenapa dia pilih? Itulah kasih karunia Bapa Yahweh. Dia beri semua kesempatan. Ya. Karena ingat, firman Tuhan itu harus saling berhubungan. Ya. Firman Tuhan itu harus saling berhubungan. Seringkali kita mendengar bahwa keselamatan itu adalah urusan pribadi. Kita lihat ya, Filipi pasal 2 ayat ke 12. Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Perhatikan ayat berikutnya. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Artinya Tuhan sudah menyiapkan keselamatan. Dia sudah mati di Golgota sana. Siapa yang percaya bahwa dia sudah menebus dosa saudara dan saya, menerima darahnya untuk mengampuni dosa dan salah-salah kita, dan melakukan apa yang dia perintahkan. Artinya itu timbul dari keinginan pribadi. Kalau kita mau selamat, keselamatan sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita mau apa enggak. Bisa ditangkap ya? Mau enggak kita? Itulah kasih karunia. Tuhan memberikan kepada siapapun kebebasan. Tuhan mau kasih lihat bahwa di antara 12 murid Tuhan, dipilih oleh Tuhan, toh ada juga yang mengkhianati. Ada. Ya. Nah, kalau saudara bandingkan ini, ya, 12 murid yang terpilih, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Amin.
Bangsa Israel ada berapa suku? 12 suku. Dari 12 suku, kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Wahyu pasal 7, satu suku hilang. Ya, satu suku hilang. Ya, kita sedikit kita lihat ya. Wahyu pasal 7 ayat ke-5 sampai ke-9 ya. Saya baca sepintas-sepintas. Ada suku Yehuda ya, ada suku Ruben, ada suku Asher, ada suku Gad, ada suku Asher, ada suku Naftali, ada suku Manasye. Manasye ini, Manasye itu bukan anak Yakub ya, bukan anak Yesrael, cucunya Yesrael. Ya, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Satu suku missing, hilang. Yaitu suku apa? Suku Dan. Ya. Suku Dan itu hilang. Ya, kalau kita sedikit kilas balik lah, kita lihat dalam Ulangan 29. Coba kita lihat ya. Ayat ke-20. Yahweh tidak akan mengampuni orang itu karena murka Yahweh akan berkobar dan semangatnya akan melawan orang itu, dan semua sumpah yang tertulis di dalam kitab ini akan menimpa ke atasnya. Perhatikan. Menimpa dan perhatikan ayat berikut. Yahweh akan menghapus namanya dari kolong langit. Yahweh akan menghapus namanya dari kolong langit. Kita lihat di 1 Raja-Raja 12, coba ya. Ayat 29. Dia menempatkan yang satu di Betel, ini berhala ya. Kalau kita lihat ke atas lagi mungkin bisa kelihatan nggak? Coba kita lihat. Nah, ini kita lihat. Lalu raja menerima hasil membuat 2 patung anak lembu emas. Ya. Dan dia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, lihatlah ilah-ilahmu, hai Israel, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 12. Dia menempatkan satu di Betel dan satu di Dan. Menyembah berhala. Jadi suku ini adalah salah satu suku yang menaruh lembu emas untuk disembah. Kita menafsirkan dari ayat-ayat ini, ya, dari Ulangan tadi, dari Raja-Raja, juga adalah kitab Hakim. Itulah salah satu sebab suku Dan hilang. Namanya dihapus dari urutan 12 suku, diganti dengan suku Manasye. Manasye bukan anak Yakub, bukan anak Yesaya, dia cucunya Yesrael. Ya. Nah, tapi kita melihat di sini Tuhan ya mau supaya semua orang, siapapun juga, selamat. Karena itu dia memilih kita. Dia panggil, dia pilih. Bagaimana dia panggil dan dia pilih? Ya, nanti kalau sempat nanti kita, Tuhan berkah kita pengajaran sedikit, nanti kita akan korek kembali sedikit ya. Ya. Tentang hari raya, terus tentang tabernakel ini. Ya. Di mana kita melihat iman datang dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Orang yang telah dipilih Tuhan sebelum dunia diciptakan. Kan tadi Efesus mengatakan gitu kan. Tuhan pasti punya cara untuk orang-orang ini mendengar firman dan timbul iman. Termasuk orang-orang yang saat ini ada di Timur Tengah sana. Timur Tengah itu sangat ketat. Dulu sangat mustahil.
dengar firman berani ibadah langsung mati. Tapi sekarang karena firman Tuhan harus digenapkan, kebenaran kabar baik itu harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Siapapun tidak bisa menghalangi, apalagi dengan canggihnya sekarang komunikasi. Itu untuk menggenapkan firman Tuhan. Ya, ada orang-orang pilihan di sana. Tetapi untuk bisa timbul iman, dia harus dengar firman. Karena apa? Tidak semua orang punya iman. Ya, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 kita lihat ya. Ayat kedua. 2 Tesalonika 3 ayat 2 dikatakan begini. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Perhatikan ayat berikutnya. Karena iman bukan ada pada semua orang. Terjemahan lain, iman bukan iman tidak diberikan kepada semua orang. Artinya mereka punya mata, mereka punya telinga. Walaupun mereka lihat, mereka dengar, tapi mereka tidak percaya. Ya. Sehingga orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dengan cara Tuhan melalui termasuk ya oleh kemurahan Tuhan kita melalui live streaming ini. Mereka dengar bahwa hanya percaya kepada Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach dan taat setia melakukan firman-Nya, maka dia akan selamat. Bukan hanya percaya ya. Banyak orang bilang, oh kita percaya pada Yahweh dalam Yeshua Mashiach pasti selamat. Nah, belum tentu. Setan juga percaya. Tapi setan tidak bisa melakukan firman. Yang benar adalah percaya menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menerima Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Percaya dan melakukan firman-Nya dengan benar. Pasti selamat. Pasti selamat. Iman tidak dimiliki oleh semua orang. Ada tertulis. Jadi jangan heran apabila ada orang-orang di luar sana walaupun dengar firman dia tetap tidak percaya. Kenapa? Ada orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Ya, kita baca ke atas 2 Tesalonika 2 pasal 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Kami wajib senantiasa bersyukur kepada Elohim mengenai kamu, wahai saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Elohim telah memilih kamu sejak semula ke dalam keselamatan dengan pengudusan roh dan iman dalam kebenaran. Ditentukan untuk diselamatkan. Ya, ini firman. Ada orang yang sudah dipilih, ditentukan untuk diselamatkan. Tetapi ada juga orang yang dipilih, ditentukan untuk apa? Dibinasakan. Ya. Kita lihat dalam 2 Petrus pasal kedua ayat ke-12. Namun mereka ini bagaikan hewan liar yang tak berakal, dilahirkan sebagai tangkapan dan tumpasan, yang di dalamnya mereka tidak menyadari bahwa ketika menghujat mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan mereka. Ada elai nggak terjemahan? Elai agak beda ya, cuman itu lebih, yang lugas juga bagus ya, lugas ya, artinya lebih gampang dimengerti. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi ada orang yang ditetapkan, dipanggil, dipilih untuk diselamatkan. Ada orang yang dilahirkan untuk dibinasakan. Ya. Loh kalau gitu Tuhan sudah tahu dia adalah Alef dan tahu. Dia sudah tahu siapa yang setia, siapa yang tidak setia. Nah sekarang kan kita koreksi diri sendiri aja. Terus menerus kita koreksi diri.
Karena tidak ada manusia yang benar. Apabila firman Tuhan diberitakan, kita dengar ya, terus. Supaya kita terus-menerus diperbaharui oleh firman. Saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan. Dia memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Dia yang memilih kita. Dikatakan oleh firman tadi, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Jadi kalau ini diberi judul ya, pilihan Tuhan, umat pilihan. Umat pilihan. Ya. Dia yang memilih kita. Aku telah menempatkan kamu. Pertanyaannya, menempatkan di mana? Ya kan, kalau kita baca ayat ini sungguh-sungguh dalam Yohanes 15 ayat 16, ya. Yohanes 15 ayat 16 kita lihat ya. Dia menempatkan kita, ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, ayat tadi. Ya. Saya dikatakan bahwa bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menempatkan kamu. Di mana? Kamu pertanyaan begitu kan, di mana? Ingat, kalau kita lihat balik ke ayat-ayat awal daripada Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah adalah petaninya. Ya, kalau saya lengkap ke ayat kelima, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Ya. Nah, kita pasti ditempatkan menjadi bagian dari tubuh Adonai Yesus yang adalah batang dan kita carang-carangnya. Ya, kita carang-carang. Terus ayat tadi kan sebenarnya sudah jelas. Ya, nah, tapi kita lihat, kita perhatikan lagi dalam Efesus tadi, ya. Efesus tadi kita lihat. Ya. Efesus tadi kita lihat. Efesus 1 ayat, kita baca mulai 4-5. Sebagaimana di dalamnya ia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus. Ya, dia pilih saudara dan saya untuk menjadikan kita kudus. Ya, atau kados. Kados dalam bahasa Ibraninya sebenarnya dipisah. Ya. Kemudian untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Ayat kelima. Dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi. Anak adopsi. Saudara dan saya diangkat anak oleh Bapa Yahweh. Dijadikan ranting atau cabang-cabang dari pokok anggur. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah sesuai firman-Nya. Tanpa kita bersatu dengan Dia sebagai pohon anggur, gak mungkin kita bisa berbuah. Gak mungkin. Jadi ini satu perintah dari Bapa Yahweh bagi saudara dan saya, supaya kita berbuah. Ya, buah apa? Ya, buah roh. Kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat ke berapa? 22. Galatia 5 ayat 22 kita lihat ya. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri dan seterusnya. Orang mengenal dengan 9 apa? Buah roh. 9 termasuk angka yang paling tinggi di antara bilangan yang kita kenal kan, Pamai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 10 kan terdiri dari 1 dan 0. 11 terdiri dari 1 dan 1. Jadi yang paling tinggi adalah angka 9.
Artinya karunia yang luar biasa. Kan dikatakan oleh firman Tuhan, berbuah banyak dan tetap. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Dia memilih kita bukan sembarang pilih. Tetapi karena kita ini memang dari sononya sudah berdosa, ya, jiwa kita dirusak oleh setan karena Hawa bergaul dengan setan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, firman itu apa? Menyelamatkan jiwa kita. Yakobus 1 ayat 21. Ya, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam. Firman itu ditanam dalam hati saudara dan saya, yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tuhan mau memperbaharui pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada dalam hidup kita. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita terima firman. Tanpa firman kita tidak mungkin berubah. Tidak bisa. Ya. Kita tidak mungkin bisa berubah tanpa pertolongan firman. Karena itu kita butuh firman. Karena itu saya menganjurkan setiap hari kepada saudara baca firman. Satu ayat aja kita baca, mulai banyak pembukaan. Ya, tadi pagi saya baca firman. Kita selama ini kan tahu bahwa bangsa Israel, ketika keluar dari tanah Mesir, ya disebutkan di dalam Keluaran pasal ke-12. Ini saya baca tadi baru, dibuka lagi ya. Pasal ke-12 ayat ke-37 ya. Karena itu saya katakan setiap kau baca firman, walaupun ayat itu sama, engkau baca mungkin pagi, baca sore, bisa ada pembukaan baru ya. Kita lihat ayat ke-37. Bani Israel berangkat dari Ramses ke Sukot. Kira-kira berapa? 600.000 laki-laki yang berjalan kaki. Belum termasuk anak-anak, juga tentunya perempuan ya. 600.000. Nah di sini kan nggak jelas. Terus kita lihat lagi di dalam kita bilangan, ini lebih jelas. Ya. Bilangan 1 ayat kedua dulu lah. Ayat kedua. Daftarkanlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka berdasarkan jumlah namanya. Perhatikan, setiap laki-laki kepala demi kepala. Dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya. Ya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang Israel. Kalian, engkau dan Harun harus membilang mereka menurut pasukan-pasukan mereka. Kemudian kita lengkap ayat 46. Ini kan perintah Tuhan, hitung. Ya, kita lihat ayat 46. Mereka semua yang terbilang itu ada berapa? 603.050 orang. 550 orang. 603.550 orang. Dalam Keluaran tadi kira-kira 600.000 orang. Terus dalam bilangan ini 603.550 orang. Ini kan yang waktu kemarin kita lihat kan. Iya. Tapi tadi saya baca ayat selanjutnya, ayat 47 ya. Nah jadi saudara perhatikan ya, ayat 47. Tetapi suku Lewi menurut suku leluhurnya tidaklah terbilang di tengah-tengah mereka. Bisa ditangkap nggak ini? Tidak terbilang. Artinya yang 603.000 tadi belum termasuk suku Lewi. Belum termasuk suku Lewi. Ya.
Nah, sini kita melihat berapa sih suku Lewi, kan gitu. Ya, kita lengkap ke Bilangan pasal 3 ayat ke 39. Semua orang yang terbilang dari suku Lewi, yang Musa dan Harun telah membilangnya atas perintah Yahweh, semua laki-laki dari yang berumur 1 bulan. Beda kan? Tadi kan 20 tahun, ini Lewi 1 bulan. Dan seterusnya. Menurut kaum mereka ada berapa? 22.000 orang. Jadi selain 603.550 orang suku-suku Israel kecuali Lewi, harus ditambahkan 22.000 orang. Tetapi ingat, 22.000 orang ini termasuk bayi. Jadi mungkin kalau kita hitungan kasarnya, kalau bayinya nggak dimasukin ya mungkin sekitar 20.000 yang berumur 20 tahun ke atas. Ya bisa ditangkap. Nah ini yang harus kita lihat, bahwa setiap kita baca firman ada sesuatu yang Tuhan buka supaya kita mengerti dan mengerti. Ya. Tuhan mau saudara dan saya yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi apa? Kudus. Menjadi kudus. Abraham, ya, ketika Abraham ada di muka bumi ini, ya, berdasarkan kalau saudara hitung-hitung dari umur itu, ya, Abraham ketika dia ada di muka bumi, ya, si Sem itu masih hidup. Sem itu bahkan kita lihat, ya, saya telah ada catatan ini. Sem itu berdasarkan catatan ini umurnya lebih panjang dari Abraham. Umurnya lebih panjang dari Abraham. Ya. Artinya Sem ini atau Nuh bahkan masih ketemu dengan Abraham. Nuh dan Sem yang mengalami langsung masa air bah. Mereka menceritakan langsung bagaimana Tuhan menghukum manusia karena dosa. Terus turun dari Nuh, Sem, Arpaksad, Sela, Eber, Pelek, Rehu, Serug, Nahor, Tera, Afram. Jelas dikatakan dalam kitab Yosua, Tera itu masih menyembah berhala. Padahal saksi hidupnya masih ada. Nuh masih ada, Sem masih ada, Tera itu penyembah berhala. Karena itu Tuhan harus bertindak. Dia harus pisahkan orang yang dia pilih. Sehingga mulai terjadi kados, pemisah. Abraham dipisahkan dari tengah keluarganya. Karena apa? Karena keluarganya juga bisa terpengaruh masuk ke dalam penyembahan kepada berhala. Nah, saudara dan saya pun kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita dikuduskan oleh Tuhan. Bagaimana dikuduskan? Kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Ini kan kita rangkaikan tadi. Firman itu menyelamatkan jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang sering bikin dosa itu pikiran, tutur kata kita, tingkah laku, perbuatan. Semua itu timbul dari hati. Karena itu firman Tuhan tertanam di dalam hati. Supaya hati kita dibersihkan. Ya. Kalau hati kita berisi hal-hal yang tidak benar, ada anak-anak Tuhan yang berkata begini. Ya.
Ada anak-anak Tuhan berkata begini, hati-hati jangan kita contoh ini contoh yang nggak benar. Mereka berkata, walaupun tindakan saya kayak begini, Tuhan tahu isi hati saya. Wah, kasihan orang ini. Ya, walaupun saya berkata-kata seperti ini, bertingkah laku seperti ini, Tuhan tahu isi hati saya. Saya katakan orang ini tidak ngerti firman. Ya. Orang ini tidak mengerti firman. Sayangnya yang mengucapkan ini adalah orang yang katanya juga memberitakan firman. Bahkan kalau komunikasi kayak orang Yahudi. Tapi kalau ngomong, wah walaupun saya begini, yang penting Tuhan tahu isi hati saya. Dia nggak ngerti firman Tuhan. Matius pasal 15 kita lihat. Ayat ke-18 dan 19. Apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, dan seterusnya. Artinya, apa yang terlihat dengan mata, itulah isi hati. Bisa kita, ya? Apa yang kita lihat dengan mata, itulah isi hatinya. Jadi jangan sampai kita dibohongi oleh orang-orang seperti ini. Walaupun saya kayak gini, kelakuan saya gini, Tuhan tahu isi hati. Dia nggak ngerti isi hatinya. Dia nggak ngerti firman Tuhan. Yesua sendiri berkata, apa yang keluar itulah isi hatimu. Karena itu Tuhan mau memperbaharui saudara dan saya. Dikatakan kuduskan mereka dengan firman. Tapi kan tergantung kita kan, mau apa enggak. Kita boleh dengar firman setiap hari, baca firman setiap hari, tapi mau nggak kita berubah? Ya. Mau nggak kita berubah? Itu kan bagaimana kita mau melakukan atau tidak. Dan saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yesus. Kalau kita mau belajar taat, ketaatan itu perlu belajar. Kesetiaan pun perlu belajar. Belajar setia. Belajar taat. Ya. Kalau kita mau belajar setia, belajar taat, mohon pertolongan Roh Kudus. Nah, kita sedang belajar tentang Roh Kudus. Kalau Tuhan berkenan hari ini kita mulai lagi pengajaran, udah berhenti berapa lama, kita mulai lagi pengajaran Roh Kudus sehingga kita mengerti apa peran Roh Kudus. Sehingga kita tidak mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita mengerti. Tuhan akan mengingatkan kita apa yang Tuhan katakan. Tuhan akan mengajarkan kita apa yang Dia tulis, Dia nyatakan. Ya, nggak perlu lagi pakai baju-baju yang pakai jumbai-jumbai. Kalau nggak pakai baju itu, lupa firman. Dan banyak orang yang salah menafsirkan. Ada hal-hal yang sudah digenapi oleh Yesua. Seperti bakar korban, kita kan nggak perlu lagi. Udah digenapkan Yesua. Jumbai-jumbai itu, kalau hanya buat pajangan oke lah. Atau mau action-action oke lah. Tapi kalau kau mau bilang, seperti kata bilangan 15 itu, supaya saya ingat firman Tuhan, engkau mendukakan Roh Kudus. Saya katakan engkau mendukakan Roh Kudus karena firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita. Kan jumbai-jumbai itu untuk supaya kita ingat firman. Tetapi dalam kenyataannya orang lupa firman. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita mandi pun walaupun kita nggak pakai baju, ya mandi kan biasanya nggak pakai baju, ya tetap ingat firman. Kalau hanya mengandalkan baju itu baru ingat, ya mandi lupa. Kalau pesta nggak pakai itu lupa, semua lupa. Ya kalau hanya buat action aja oke lah. Ada kan orang supaya kelihatan keyahudian. Ya, jadi jangan sampai kita salah. Ya, jangan sampai kita salah. Saya sih nggak menentang orang pakai aja mau pakai.
segala macam atribut Yahudi. Ingat, atribut Yahudi itu bukan keselamatan, bukan jaminan keselamatan. Yang menjamin keselamatan kita apakah kita taat firman. Oh tapi kan itu firman memang, tapi kan sudah digenapi oleh Yesua. Kalau sudah digenapi Yesua, gimana? Nggak perlu lagi lah. Amin. Ya, karena kalau itu yang menjadi patokanmu, maka engkau setiap hari ibadah harus bakar korban. Bisa kau bakar korban. Jadi tempat di mana dulu saya kerja di Myanmar sana, ada hari-hari tertentu kan ada agama-agama yang dari seberang, mereka mau beli kerbau apa nggak boleh. Karena di Myanmar sana kan mayoritas orang Buddha, nggak bisa. Ya. Nah, di sini kita melihat, kita juga harus ada hikmat, kita harus mengerti. Nah, Tuhan membuat kita semakin lebih paham. Tapi ingat, walaupun Tuhan sudah memilih saudara dan saya, Tuhan sudah menempatkan kita sebagai anak adopsi, dijadikan satu dengan batang yang murni, batang yang asli, supaya saudara dan saya bertumbuh dan berbuah. Kalau kita tidak berbuah, tertulis, diapain? Potong. 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 Itu firman. Ingat, Tuhan memang Maha Kasih. Ada tertulis, ingat kemurahan Tuhan, tetapi ingat juga kekerasannya. Nah, kita harus ingat itu. Ya, terlebih kita semakin hari semakin didewasakan oleh firman Tuhan. Mari kita coba koreksi, apa sih yang sudah saya hasilkan? Apa? Saya mengucap syukur dengan terjadinya apa yang dikatakan bencana dunia. Ya. Banyak orang yang kelihatannya bertobat, karena kan di medsos kan ramai kan. Orang di jalan-jalan menyembah. Pertanyaannya, siapa yang dia sembah? Siapa yang dia sembah? Itu jadi pertanyaan. Jangan kita lihat ini, lihat orang bertobat. Belum tentu. Belum tentu siapa yang dia sembah. Siapa? Ya. Nah, kita melihat, kita harus hati-hati. Kita lihat di dalam Keluaran 23 ayat 25. Kita lihat ya. Kamu harus beribadah kepada Yahweh. Itu perintah. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Coba kita lihat di dalam terjemahan LAI. Ya. Supaya kita bandingin. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Banyak Tuhan. Walaupun Tuhan udah gede. Tuhan siapa? Jadi jangan dikepo. Inilah yang saya katakan pengajaran wahyu dalam kitab Wahyu pakai kuda putih. Setan yang menunggangi, kelihatannya benar, tapi setan menungganginya. Setan yang menunggangi. Ada A di situ. Tuhan Ya. A, Tuhan A-mu. Ya pokoknya ini, pokoknya Tuhan. Tuhan apa? Siapa? Tetapi dalam terjemahan yang sudah kita imani, ya, kamu harus beribadah kepada Yahweh. Amin. Elohim. Kepada Yahweh. Kenapa Yahweh? Karena Yahweh itulah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Orang mungkin berkata, orang Israel aja tidak manggil nama itu. Ya, memang kalau saudara baca, ya, di dalam firman di dalam kitab Ibrani, setiap orang Yahudi ketemu Yod He Waw He, tulisannya Yod He Waw He, tapi mereka akan baca Adonai, karena mereka katakan menghormati firman atau menghormati nama yang kudus. Ya.
Tapi ingat, ada tertulis 1 Tawarikh pasal 16 ayat ke-8. Bersyukurlah kepada Yahweh. Apa? Panggillah. Panggillah namanya. Ini perintah Tuhan. Iya. Kalau seandainya nama itu tidak boleh dipanggil, ya jangan ditulis. Iya kan? Jangan ditulis. Tapi kan Tuhan yang tulis ini. Artinya dia mau namanya dipanggil. Karena ada banyak ilah. Kau ditanya ilah yang mana yang kau sembah, walaupun kau nangis-nangis di jalan-jalan, di mal-mal karena ketakutan balas sampar. Nah, kita lihat seterusnya dari ayat tadi, ya, di dalam Keluaran tadi, ya, supaya kita ngerti kenapa kita harus menyembah kepada Yahweh. Karena banyak orang penyembah Yahweh juga penakut, takut mati. Ingat, Tuhan setia kepada firman, bukan setia sama orang. Kamu harus beribadah kepada Yahweh. Kalau kita beribadah kepada Yahweh, ini sudah masuk Elohimmu, maka apa? Dia pasti, ini janji Tuhan, memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antara. Ini janji Tuhan. Haleluya. Ini janji Tuhan, Amen. bukan kata saya, tapi Dia yang berfirman. Dia sanggup menepati janjinya. Amin. Dia setia kepada firman, Amin. bukan setia sama orang. Ya, dia bukan setia sama manusia. Walaupun banyak orang yang para pelayan-pelayan Tuhan seenaknya aja mulai memotong-motong firman Tuhan, sehingga banyak menipu orang, ya. Sehingga di dalam apa yang tertulis dalam kitab Timotius 1 Timotius atau 2 Timotius pasal ke-2 ayat ke-13 ini ditafsirkan bisa salah. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Ini Titus. Timotius. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ini yang diambil cuma itu. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Artinya walaupun saya nggak setia, walaupun saya ngomong begini, Tuhan tetap setia sama saya. Enak aja. Ya. Jangan menafsirkan sembarangan. Karena banyak orang menafsirkan, walaupun saya nggak setia, Tuhan tetap setia. Enak aja. Ya. Setianya kepada siapa? Itu jadi pertanyaan. Ya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dia itu firman. Dia setia kepada dirinya, kepada firman. Kalau kita tidak setia kepada firman-Nya yang modal, itu Tuhan punya perkataan, kau tidak setia, kau binasa. Ya. Jadi jangan dipotong-potong. Oh, walaupun saya nggak setia, Tuhan tetap setia. Ingat sama siapa? Ya. Kalau kau tidak setia sama firman, engkau mati. Tapi Tuhan, walaupun kau tidak setia sama firman-Nya, Dia tetap setia kepada firman-Nya, karena firman itu adalah pribadinya sendiri. Dia mau mengodoskan saudara dan saya. Dia memilih saudara dan saya sebelum dunia diciptakan, supaya kita apa? Selamat. Amin. Dari 12 murid Tuhan diberi kesempatan, tetapi dunia begitu memikat. Apa yang dilakukan Bileam? Ingat, Bileam itu nabi, ya? Dia berdoa hari ini langsung Tuhan jawab. Hebat sekali. Itu nabi.
tapi matanya dibutakan oleh ilah zaman itu, yaitu bunyi uang yang gemerencing, sehingga dia menyeleweng. Ya. Jangan sampai karena daya tarik dunia membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, saya mau katakan kepada saudara dan kepada anak-anak Tuhan dimanapun kau berada. Mungkin di luar sana kau tertarik karena duitnya banyak. Ada tawaran berkat yang luar biasa. Ingat bahwa Bapa Yahweh sanggup memberkati kita lebih dari yang ditawarkan dunia, asal kau setia. Itu janjinya, itu janji Tuhan. Jadi jangan remehkan firman. Engkau mungkin tertarik dengan tawaran dunia, engkau bisa jadi kaya satu hari sekalipun. Kayak Ayub dibikin melarat langsung, habis. Bisa apa kau? Tapi dalam kasus Ayub itu beda. Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, jadi jangan mengandalkan kehebatanmu. Mungkin karena kau pintar, kau banyak duit, dikasih korslet sedikit otakmu habis. Kalau bukan Tuhan yang memelihara kita, habis. Karena itu saya belajar berdoa. Saya ajarkan kepada saudara, Tuhan jagai saya dengan malaikat surgawi, juga semua yang Tuhan percayakan. Bisa ditangkap? Karena ini ada ayatnya. Kenapa si Ayub itu tidak bisa diganggu sama setan? Ya. Bahkan semua yang dimiliki Ayub tidak bisa diganggu sama setan. Setan sendiri mengakui. Ya. Setan sendiri mengakui. Ayub pasal 1 ayat 9 dan 10. Ya, jadi harus ada ayatnya. Dan dengan berdasarkan ayat itu berdoa, ikuti. Setan menjawab Yahweh serta berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Ayub takut pada Elohim. Perhatikan ayat 10. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia dan bagi rumahnya dan bagi segala miliknya di sekelilingnya? Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya dan kekayaan telah makin bertambah di negeri itu. Ya, setan mengakui. Bukan saja Ayub yang dipagari, tetapi rumahnya, harta miliknya dipagari. Karena itu berdoa seperti itu. Tuhan pagari aku, pagari semua yang Tuhan berikan kepadaku. Setan tidak punya hak. Tidak bisa. Ya. Jadi jangan hanya karena kita berdoa, Tuhan tolong jaga, jangan hanya jaga dirimu. Kalau maling masuk ya salahmu sendiri, kau tak minta. Walaupun Tuhan yang ngerti, cuman jangan kita sudah ngerti ya main bablas saja, enggak bisa. Tuhan mau kita belajar semakin hari semakin lebih baik, semakin lebih disempurnakan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi sempurna. Supaya semakin hari semakin kita berbuah. Kalau saudara perhatikan ayat kesaksian tadi kan, Bapak kan seorang pelayan, kok anak-anaknya sukses. Ya. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang setia kepadanya, tidak pernah. Ya. Walaupun kelihatannya mungkin, kelihatannya mungkin nggak punya apa, tapi justru paling kaya, karena kita punya Tuhan yang kaya. Karena itu kita belajar mengenal Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Kita mengajarkan kepada semua orang, kepada dunia yang mendengar dimanapun berada. Kalau engkau tidak percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah, sesuai Keluaran 23 ayat 25, itu Torah. Torah itu berasa Bapa Yahweh sendiri yang tulis, Bapa Yahweh sendiri yang mengajarkan kepada Musa 40 hari 40 malam. Musa tidak makan, Musa tidak minum, tetapi dia tidak lapar. Bahkan dia tidak menyadari ketika dia berbicara dengan Tuhan mukanya berubah. Betul, kemuliaan. Diajarkan
Kalau kita setia, Dia pasti menjamin berkat Amin. bagi kita. Amin. Mungkin banyak anak Tuhan dengan situasi kondisi, mungkin di sini atau mungkin di tempat lain, ya, ada orang-orang yang mendengar firman Tuhan diberita, aduh, kok kondisi seperti ini, ya. Ingat bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya, kita berdoa. Jangan Tuhan berkati saya, itu bagus. Tuhan mau memberkati. Tapi saya ingatkan, ini beberapa kali sudah saya ingatkan, tapi nggak tahu saya apakah saudara berdoa seperti apa yang tertulis. Ya, kita lihat dalam Pengkhotbah ayat terakhir, ya. Pengkhotbah pasal 2 ayat ke-26. Pengkhotbah pasal 2 ayat ke-26. Ya, nggak sampai ayat 26, tapi di sini ada ayat ini. Sebab, perhatikan ayat ini, ya. Berdoa seperti ayat ini, ya. Sebab kepada orang yang berkenan di hadapannya, Dia akan mengaruniakan hikmat dan pengetahuan dan sukacita. Tetapi ini kau perhatikan baik-baik. Tetapi kepada orang berdosa, Dia memberi tugas untuk membawa dan mengumpulkan dan memberikannya kepada orang yang berkenan di hadapan Elohim. Ini pun kefanaan dan pengajaran angin. Artinya, berdoa Tuhan berdasarkan firman. Perintahkan malaikat-malaikat surga keliling dunia. Jangan keliling rumahmu aja, keliling dunia. Supaya mereka mengambil berkat-berkat yang sudah dikumpulkan oleh orang berdosa. Dibawa ke dalam pangkuanku. Supaya aku bisa menikmatinya sesuai kehendakku. Ini firman. Praktekkan dalam hidup kita. Saya sudah berkali-kali berdoa ini, saya lihat memang luar biasa. Karena ini kan perintah. Orang berdosa diperintahkan untuk mengumpulkan. Tapi setelah dikumpul, diambil oleh malaikat, dibawa kepada orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau itu nggak terjadi, ya ingat koreksi diri dulu. Saya hidup berkenan apa enggak? Ya. Karena yang menjadi penghalang Tuhan tidak mendengar doa kita adalah dosa. Karena itu mari kita semakin hari semakin belajar. Gali firman dan imani. Kalau berdoa berdasarkan firman tadi, Tuhan kenapa sih Ayub itu nggak bisa dijamah sama setan? Setan yang ngakui loh. Iya. Karena Tuhan yang memagari, bukan aja Ayub tapi semua miliknya. Nah, kenapa si pengkhotbah berdoa begitu? Dia mengimani bahwa orang lain kumpulkan berkat-berkat, tinggal semua itu diambil oleh malaikat surga, ditaruh dalam pangkuan kita. Dan kita menikmati sesuai kehendak-Mu. Tapi jangan nanti sudah kaya raya kau lupa Tuhan. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Saya memang berdoa supaya saudara diberkati menjadi seperti apa yang difirmankan, yang dilakukan Tuhan buat Yesak, menjadi kaya, semakin kaya, dan amat sangat kaya. Tetapi Tuhan jaga hati jiwanya. Jangan sampai berubah jadi sombong, jadi angkuh, jadi kikir. Nah, ini bahaya. Ya, nah, kita harus hati-hati. Tuhan ketika Dia memberkati kita, jangan lupa segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ya, nah saya percaya bila kita terus maju, semakin maju, kita akan semakin berbuah seperti kesaksian. Perhatikan ya, setiap kesaksian saudara perhatikan, ya, kan itu disaksikan, ya, kok bisa beda sih? Ya, ada yang kuasa yang mereka tidak lihat.
yang sanggup untuk memberkati kita dengan caranya. Kalau mungkin kita merasa kok itu nggak terjadi sama saya, koreksi dirilah. Koreksi diri, karena Yesaya 59 ayat 1-2 itu bukan sembarangan. Kalau aku tidak berhasil, koreksi diri. Karena Tuhan senantiasa mau memberkati anak-anak. Kalau berkat itu nggak sampai, berarti ada sesuatu yang salah. Cepat perbaiki. 1 Yohanes 1 ayat 9. Apabila kita mengaku dosa, Dia setia dan adil, Dia akan hapus. Sehingga tidak ada lagi penghalang. Sehingga hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita semakin diberkati. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.